Sekarang kita akan membahas soal nomor 2 untuk TO3. Lihat soalnya, nak. Tindak korupsi oleh para pejabat ya, kata kuncinya para pejabat. Secara bersama-sama dan secara terus-menerus dan mapan. Termaksud tipe perilaku menyimpang yang mana dari kelima opsi. Kita harus pahami dulu bentuk-bentuk perilaku penyimpangan sosial. Macam-macam perilaku menyimpang. Pertama ada penyimpangan primer. Kalau dia penyimpangan primer, dia bersifat sementara dan bisa ditoleransi. Contoh ketika kita belajar, kita mencontek itu adalah perilaku penyimpangan primer. Kedua, ada penyimpangan sekunder. Sekunder adalah bentuk penyimpangan yang besar dan tidak bisa ditoleransi. Contoh, mencuri, begal, itu adalah sekunder. Kemudian ada penyimpangan individu yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri dan melanggar norma. Berarti hanya dia sendiri yang menjadi korbannya, individu. Ya kan? Ada penyimpangan kelompok, dilakukan secara kelompok dan bekerja sama melanggar norma. Kemudian ada penyimpangan situasional, berarti melakukan penyimpangan karena keadaan. Ya kan? Dia kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, berarti karena keadaan itu dia mencuri. Nah, itu berarti situasional penyimpangannya. Dan yang terakhir ada penyimpangan sistematik. Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial khusus. Berarti ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan ya. Lihat soal nomor 2. Kata kunci para pejabat, ya kan, dan korupsi, kalau kita berbicara korupsi itu sudah jelas ya, bukan penyimpangan primer, tetapi penyimpangan sekunder. Karena dia adalah bentuk penyimpangan yang besar dan tidak bisa ditoleransi kalau korupsi. Para pejabat katanya, kata para ini berarti penyimpangan yang dilakukan lebih dari satu orang. Berarti ini adalah penyimpangan dilakukan oleh kelompok. Kita cari yang sekunder dan ada kelompok. Poin 2, nomor 2 ini nak, yang benar jawabannya adalah yang E, sekunder dan kelompok. Jawabannya nomor 2 E.